warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari peserta Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta tahun 2026, Angkatan 42 Kelompok 3B. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi nilai-nilai bela negara dalam lingkungan kerja. Mari kita simak video berikut. Apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata bela negara? Apakah tentang baris berbaris, atau seragam militer, atau medan peperangan? Seringkali kita merasa bahwa bela negara itu hanyalah tugas dari tentara ataupun pemerintah saja. Padahal di era digital seperti sekarang ini, bela negara bisa sesimpel seperti kita tidak menyebarkan hoaks atau sesederhana kita bangga menggunakan produk lokal. Dan tentu saja bela negara bisa memiliki makna yang lebih luas daripada ini. Nah, ini dia implementasi dari nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari di dunia kerja. Selamat menyaksikan! Salah satu wujud cinta tanah air adalah melestarikan budaya bangsa. Melalui fasilitasi audiensi dengan organisasi kebudayaan, pemberitaan pada media resmi instansi, dan pemasangan ornamen khas Betawi di lingkungan instansi, kita memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat. Budaya Betawi bukan sekedar identitas daerah, tetapi bagian dari kekayaan Indonesia yang harus dijaga, dihormati, dan diwariskan. Cinta tanah air juga tercermin dalam penampilan dan pengabdian. Pemakaian baju batik dalam tugas keprotokolan, dalam pendampingan pimpinan di acara resmi, menjadi simbol kebanggaan terhadap warisan budaya nasional. Batik bukan hanya pakaian, tetapi juga representasi jati diri, nilai luhur, dan semangat persatuan bangsa. Cinta tanah air diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan, penyediaan tempat sampah di instansi yang terpilah sesuai jenisnya, dan memilah sampah sesuai jenisnya merupakan langkah nyata untuk menjaga kebersihan serta mendukung proses pengolahan sampah yang lebih baik. Lingkungan yang bersih, tertata, dan sehat adalah cerminan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara dimulai dengan datang tepat waktu. Sebagai tenaga kesehatan, pentingnya mematuhi SOP yang berlaku di lingkungan pekerjaan, misalnya menggunakan alat pelindung diri seperti gaun, masker, dan handscoon selama bekerja. Lalu merapikan area bekerja sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga perlu untuk memperhatikan pembuangan limbah infeksius sesuai dengan tempatnya agar tetap terhindar dari infeksi silang. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila pada sila pertama dapat dilakukan dengan saling menghormati dan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk menjalankan ibadah. Untuk sila kedua, dapat diterapkan dengan saling membantu, menghargai, dan bersikap sopan terhadap rekan kerja. Selanjutnya, untuk sila ketiga, persatuan di lingkungan kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama tim dan menjaga kekompakan untuk mencapai tujuan bersama.
untuk sila keempat dapat diterapkan melalui musyawarah dalam mengambil keputusan serta menghargai pendapat setiap orang. Selanjutnya, untuk penerapan nilai Pancasila sila kelima dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang adil, ramah, dan tidak membeda-bedakan. Dengan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kerja sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, saling menghargai, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rela berkorban bukanlah tentang kehilangan, melainkan tentang apa yang kita berikan dengan kesadaran. Di kantor kelurahan ini, pengabdian bukan hanya soal angka dan data, tapi soal hati. Sebagai garda terdepan di Dukcapil, kami belajar bahwa kepentingan publik adalah prioritas utama, mengorbankan ego saat kelelahan melanda, dan tetap memberikan senyum terbaik meski beban kerja tak kunjung usai. Nilai pengorbanan seorang abdi negara diuji saat waktu istirahat, namun di hadapan kami masih ada warga yang kebingungan mencari arah. Disitulah nurani berbicara. Kami rela menunda waktu makan, mengesampingkan rasa haus, bahkan melangkah keluar menembus matahari atau menerjang hujan demi layanan jemput bola. Kami mendatangi mereka yang tak mampu melangkah ke kantor ini, menempuh jarak, dan memberikan pelayanan yang prima. Karena bagi kami tidak boleh ada satupun warga negara yang kehilangan hak kependudukannya, hanya karena jarak dan usia. Rela berkorban berarti siap memberikan dari apa yang diminta, menggunakan pikiran untuk mencari solusi, menggunakan tenaga untuk mempermudah urusan, dan menggunakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah. Karena bagi kami, senyum lega masyarakat adalah upah tertinggi bagi seorang abdi negara. Sebagai CPNS di Dukcapil, menjaga amanah, mendahulukan kepentingan bangsa, dan rela berkorban demi kemajuan negeri. Bela negara tidak selalu diwujudkan melalui perjuangan fisik. Sebagai petugas Dukcapil, saya mengimplementasikan kemampuan awal bela negara dalam pekerjaan sehari-hari dengan disiplin datang tepat waktu. Dalam memberikan pelayanan, saya berusaha bersikap ramah, sopan, dan profesional kepada setiap masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan. Saya juga melayani secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat. Pada proses pelayanan, saya menerima dokumen dari masyarakat dengan teliti, kemudian melakukan verifikasi dokumen secara cermat untuk memastikan data yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tugas saya selesaikan dengan sungguh-sungguh, teliti, dan penuh integritas, sehingga hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah proses selesai, saya menyerahkan dokumen kepada pemohon yang berhak secara benar dan transparan sebagai bentuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada negara. Selanjutnya, saya melakukan input data pelayanan ke dalam sistem dengan teliti untuk menjaga keakuratan data kependudukan sebagai bagian dari data penting negara. Terakhir, saya menyimpan dokumen dan data kependudukan secara aman sesuai dengan prosedur yang berlaku guna menjaga kerahasiaan dan keamanan data masyarakat. Kesadaran bela negara adalah fondasi utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, kita telah berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Ya, jadi bela negara itu tidak perlu ribet seperti apa yang kita bayangkan. Cukup memakai produk lokal, bijak dalam bersosmed, dan berprestasi dalam yang kamu suka. Itu termasuk pewujudan bela negara tanpa mengharuskan mengangkat senjata dalam medan perang. Mari kita wujudkan Indonesia yang tangguh dan berdaulat. Kami dari kelompok 3B siap mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.